untuk menyingkat waktu, kita masuk saja atau langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Bapak Sabarudin, MPD. Waktu dan tempat kami persilakan dari sekarang. Persilakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Allah. Semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, puji syukur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya senang sekali bisa bersilaturahim bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Saya bersyukur bisa dipertemukan dengan Ibu Zulfa yang menghubungi untuk bisa berbagi dengan teman-teman di Balangan khususnya, namun kemudian akhirnya bisa hadir Bapak Ibu guru hebat hampir di seluruh Indonesia. Senang sekali. Semoga dengan pertemuan di kesempatan hari ini jarak jauh, tatap muka lewat virtual, bisa memberikan semangat kepada kita untuk saling berbagi, untuk saling berkontribusi, untuk saling berkolaborasi tentunya. Banyak hal-hal kebaikan dari Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang perlu saya pelajari lebih banyak, yang perlu saya serap lebih banyak. Dan tentu keberhasilan kita bukan karena kita sendirian saja, tapi karena kita bisa berkolaborasi satu sama lain tentunya. Dan di kesempatan kali ini, setelah kemarin kita dengan Pak Sutardi, dengan Bu Zulfa, terkait dengan bagaimana menjadi seorang guru yang berprestasi sampai ke tingkat nasional, langkah-langkahnya, jalan-jalannya, saya doakan semoga Bapak Ibu guru di room ini bisa menjadi guru yang berprestasi di tingkat nasional selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Saya anggap saya sedang mengisi pelatihan pada pagi hari ini. Biasanya kalau mengisi pelatihan harus semangat. Jadi karena masih pagi, jadi Bapak Ibu harusnya tetap lebih semangat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya diberikan kesempatan kali ini untuk menyampaikan tentang materi mengenai tips dan trik bagaimana membuat video pembelajaran. Tentu di room ini banyak sekali sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang sudah eksis, yang sudah expert dalam dunia pembuatan video-video pembelajaran. Mohon izin untuk berbagi, mohon izin untuk menyampaikan sedikit terkait dengan video pembelajaran ini. Baiklah, karena memang salah satu cara kita untuk terhubung dengan siswa, ya, salah satu cara kita terhubung dengan siswa buat video pembelajaran, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi. Sudah. Ya, sudah nampak ini, Pak, Bapak Ibu sekalian semuanya? Ya, nampak, Pak. Sudah, nampak Pak. ya? Sudah. Oke. Tips dan trik membuat video pembelajaran kreatif dan inovatif disampaikan di webinar Hari Guru Nasional Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Bapak Ibu sekalian, langsung saja lah ya. Tak berpanjang kata. Ya, perkenalkan diri saya. Nama saya Sabarudin. Saya ASN Guru Matematika di MTS Negeri Landak. MTS Negeri Landak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, kurang lebih sudah 10 tahun, hampir 10 tahun, Januari ini 10 tahun untuk menjadi seorang ASN di Kabupaten Landak. Tinggal menunggu mutasi. Kalau ingin menghubungi, kalau rumah, kalau domisili saya tidak di sini, domisili saya di Kabupaten Kuburaya. Jadi agak jauh. Jadi hari-hari kerja saya di Kabupaten Landak. Silakan searching saja Kabupaten Landak. Kemudian tinggalnya di Kuburaya. Kurang lebih 5 jam perjalanan. Jadi akhir pekan baru kemudian bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Jadi akhir pekan baru bisa bertemu dengan keluarga dan itu sudah dijalani selama kurang lebih 10 tahun. Ya. Kemudian apalagi ya? Istri 2, anaknya. Ya. Ibu-ibu jangan terkejut ya. Istri saya 2 anaknya, jadi yang paling tua itu kelas SMP, yang kedua SD. Astagfirullah, alhamdulillahirabbil alamin, rahmakallah. Siapa yang bersin? Kemudian Bapak Ibu bisa buka kalau untuk lebih dekat dengan saya melihat bagaimana keseharian ya, karena memang cukup aktif di media sosial. Silakan saja di Facebook profil saya Sabarudin. Kemudian buka juga fanpage Ice Breaking Pak Sabar. Kemudian di YouTube juga saya buka channel YouTube kecil-kecilan Ice Breaking Pak Sabar. Jadi beberapa aktivitas-aktivitas Ice Breaking di sekolah saya mainkan, kemudian direkam oleh anak-anak. Anak-anak ya merekamnya, bukan saya, yang editnya baru saya. Akhirnya kemudian bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Nomor HP saya 0896 9336 5036 ya. Ini perkenalan singkat. Ya, ini channel YouTube saya. Memang ini kebanyakan video-video yang lama sebelum daring. Jadi beberapa video-video ice breaking yang kita jalani di sekolah. Jadi hampir beberapa angkatan yang sekarang di antara mereka sudah ada yang bekerja ya di video-video lama. Doakan untuk bisa segera mencapai 100.000 subscriber. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang punya channel YouTube boleh hubungi saya, nanti saya subscribe balik. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu sekalian aktif di chatnya juga. Saya punya pertanyaan pertama. Apa tujuan Bapak Ibu guru sekalian mau membuat video pembelajaran? Saya tunggu 1 menit, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ya, apa sih tujuan Bapak Ibu guru mau atau akan membuat video pembelajaran? Oke, silakan 1 menit di kolom chat. Saya lihat dulu jawabannya. Oke. Saya ngelihat chat di mana nih? Oh, di sini. Chat. Iya, nanti saya bacakan beberapa. Oke, chat. Mungkin Pak Tajudin bisa dibacakan beberapa chat dari guru terkait dengan apa tujuan Bapak Ibu guru membuat video pembelajaran? Oke, sudah ya? Baik. Silakan Pak Tajudin dibacakan beberapa. Siapa yang pertama? Mana saya Pak Edi, Pak. Oh, Pak Edi. Pak Edi. Mana Pak Edi? Halo Pak Edi. Halo Pak. Ya. Coba Pak Edi bacakan beberapa yang Bapak Ibu guru tulis di chat itu terkait dengan apa alasan mereka, apa alasan Bapak Ibu membuat tujuannya membuat video pembelajaran. Oh ya, ini ada terlihat di sini dari Ibu. Tidak ada namanya. Ya. Oh ya, ini dari Ibu Dr. Randa Marjima. Katanya supaya pembelajaran lebih menyenangkan, tidak membosankan. Ya. Nah, kemudian dari Bu Martina, siswa dan siswi lebih mudah memahami materi pembelajaran. Ya, lebih mudah materi pembelajaran. Oke. Dan kemudian yang ini ada nama tapi tidak ada namanya ya, tapi. Jadi manggil. Waduh. Sebentar Bapak Ibu di mute dulu ya. Di mute dulu. Agar pembelajaran lebih menarik sesuai dengan dunia anak. Jadi anak milenial sekarang. Iya. Sambil bermain katanya, dan bermain sambil belajar. Juga sebagai
Oh, dalam naik pangkat ini maksudnya. Oh, untuk naik pangkat. Oke, sip. Baik. Dan yang lain-lain banyak, Pak. Nah, bersama ya. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti siap-siap saja ada salah satu slide nanti terkait dengan kuis. Jadi saya akan memberikan kuis. Di antara nanti ada slide muncul. Jadi Bapak Ibu guru siap-siap saja. Hadiahnya sudah saya siapkan. Ya, baik. Apa tujuan membuat video pembelajaran? Bapak Ibu sekalian, bisa dirangkum tadi di antaranya adalah pertama bisa jadi apakah itu hobi. Jadi memang ada beberapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang hobi membuat video, apakah video pembelajaran, kemudian video sekolah, karena memang mungkin kecenderungannya kesukaannya ya, mungkin guru-guru milenial, guru-guru anak muda zaman sekarang suka membuat video merekam aktivitas di sekolah ya, yang kemudian bisa menjadi sebuah video pembelajaran. Yang kedua, mungkin tadi diantaranya adalah untuk naik pangkat, kemudian juga bisa untuk kompetisi. Ada Bapak Ibu guru yang khusus membuat video pembelajaran karena memang untuk mengikuti sebuah kompetisi ya, guru belajar, kemudian guru berprestasi. Ya, itu beberapa alasan-alasan. Yang selanjutnya adalah diantaranya adalah media belajar. Nah, tadi yang banyak Bapak Ibu sampaikan adalah bagaimana agar anak didik kita bisa menikmati cara belajar dengan gaya yang asik, dengan gaya yang berbeda. Kemudian jadi perlu alternatif media belajar selain Bapak Ibu guru menjelaskan. Kemudian diantaranya adalah misalnya alat tujuannya adalah untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, ini dia. Jadi banyak di antara Bapak Ibu guru misalnya yang membuat video pembelajaran karena ya kecenderungan hari ini guru-guru ingin menjadi seorang YouTuber sehingga buka channel, buat video-videonya diupload ke YouTube. Kemudian yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita membuat video pembelajaran itu adalah tentang pewarisan kita sebagai seorang guru. Boleh jadi zaman dulu jejak-jejak para guru kita dalam menyampaikan materi pembelajaran masih sangat sudah jarang sekali dibukukan. Nah, sekarang giliran di masanya Bapak Ibu sekalian ketika hari ini ruang terbuka sangat luas, sangat lebar, tanpa batas ya, ada ruang yang namanya ya YouTube tadi, maka Bapak Ibu sebagai guru ya dengan rentang usia yang mungkin terbatas, maka harus ada kita mewariskan sesuatu kepada anak didik kita dan penerus-penerus yang selanjutnya ke depan. Maka video pembelajaran yang akan kita buat itu sejatinya adalah sebagai penulis jejak bahwa kita pernah menjadi guru, bahwa kita kemudian akan mewariskan hal-hal kebaikan kepada orang lain. Nah, ini beberapa tujuan dari pembuatan video pembelajaran. Sehingga nanti akan sangat berbeda sekali ketika memang misalnya videonya untuk YouTube, video untuk media belajar, video untuk kompetisi, bahkan video hobi, ya akan sangat beragam. Ketika Bapak Ibu sekalian menjadikan video pembelajaran sebagai sebuah hobi, tentu Bapak Ibu akan mengeksplor segala macam cara dalam rangka membuat video pembelajaran. Dari yang misalnya dengan manual ya, ngomong biasa seperti ini, ada green screen, kemudian mencoba berbagai macam aplikasi Powtoon, kemudian script dan segala macam. Ya, karena merasa hobi tertantang dan ingin mengisi ranah media sosialnya, kemudian ingin memenuhi rasa haus dari anak didiknya tentang model-model video pembelajaran, ingin mencoba sesuatu yang baru, maka dia menjadi sebuah kesukaan yang baru. Sehingga guru sebenarnya tidak pernah kehabisan konten ketika ingin membuat video pembelajaran. Sekali lagi, guru tidak akan pernah kehabisan konten untuk membuat video pembelajaran. Materi-materi pembelajaran Bapak Ibu sekalian itulah konten sesungguhnya untuk menjadi sebuah video. Sekali lagi, materi pembelajaran Bapak Ibu guru lah yang menjadi konten utama untuk menjadi sebuah video pembelajaran. Jadi, saya kalau mau buat video, apa ya temanya, apa materinya, padahal Bapak Ibu guru sudah puluhan tahun, belasan tahun mengajar materi yang berulang terus-menerus, persamaan kuadrat, tiap tahun itu diulang terus. Nah, apakah itu sebenarnya bisa menjadi sebuah konten yang ketika nanti, saya sebenarnya jauh beberapa tahun sebelum adanya pandemi ini sudah mengkampanyekan guru YouTuber gitu. Jadi agar guru-guru coba beralih menjadi juga mengisi ruang-ruang YouTube itu dalam upaya
agar ilmu yang mereka dapatkan di kelas tidak hanya dirasakan oleh siswa di ruang 8x8 itu saja, tapi juga bisa dirasakan oleh teman-teman lain, guru-guru lain. Oh, begini loh cara Pak Sutardi mengajar, oh begini loh cara Pak Tajudin mengajar di kelas, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru lain yang ada di seantero dunia akhirat. Dunia saja. Akhiratnya amal jariahnya maksudnya. Oke. Kita coba simak salah satu video. Ini ketika Bapak Ibu sekalian ingin membuat video sebagai sebuah kompetisi, ya. Mudah-mudahan terdengar. Dengar, dengar. Suaranya yang belum terdengar, Pak. Yang bicara yang belum terdengar. Ada. Suara videonya terdengar tidak? Suaranya tidak terdengar, Pak. Suaranya tidak terdengar. Jadi bagaimana cara saya memperdengarkan suaranya ini? Udah boleh memanggil Nukian. Oh, ini ya. Oke. Suaranya hilang, Pak. Karena ini video, Bapak Ibu lihat audionya saja, lihat tampilannya saja. Jadi bukan mendengar apa yang diomongkannya, tapi menyaksikan tampilan visualnya. Nah, karena ini akan sangat berpengaruh nanti ketika Bapak Ibu guru akan membuat video pembelajaran. Jadi tampilan-tampilan visual ini yang mempengaruhi tentang bagaimana cara kita dalam membuat video pembelajaran nanti. Jadi yang diperhatikan Bapak Ibu guru tampilan visual dari video itu ya. Jadi nikmati saja tampilannya. Oke. Atau bisikan sitan juga karena bisikan ya. Baik, ini adalah salah satu contoh video pembelajaran dari Duta Rumah Belajar yang memang tiap tahun dilaksanakan, ya, tiap tahun dilaksanakan. Dan Duta Rumah Belajar di bawah Kemendikbud. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Kementerian Agama juga bisa membuat ruang seperti ini, sehingga guru-guru madrasah juga bisa lebih banyak bereksplorasi terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Mungkin di antara Bapak Ibu peserta yang ada di ruangan ini sudah pernah ya membuat video pembelajaran seperti ini. Kita akan coba lagi melihat selanjutnya. Ini kalau video pembelajarannya diniatkan untuk lomba, ya, diniatkan untuk kompetisi. Jadi sudah ada pakemnya. Ini video kedua.
Bapak Ibu guru bisa membedakan dua jenis video sebelum dengan sesudah tadi? Bisa ya? Jadi ini mungkin misalnya konsumsinya ya karena emang tidak ditampakkan wajah sang guru, jadi hanya menampilkan materi-materi yang akan disampaikan. Materinya apa ini? Bahasa Inggris ya? Tentang simple present tense ya. Nah, sangat berbeda sekali dengan video pertama. Dengan video pertama terkait karena memang itu diniatkan untuk lomba. Kalau video kedua ini boleh jadi ini terkait hanya sekedar untuk materi pembelajaran bagi siswa-siswa di sekolah yang membuat video ini. Oke, kita lanjut ke video ketiga. Nah, Bapak Ibu pernah buka ruang guru ya? Ya. Jadi saya akan menampilkan beberapa video-video pembelajaran yang nanti akan ada hubungannya dengan tujuan kita membuat video pembelajaran tadi. Sehingga nanti kita akan mendapatkan pakem saya ini cocoknya buat video pembelajaran yang mana sih? Ah, begitu ya. Yang mudah bagi saya, yang saya bisa expert terus untuk membuatnya begitu. Oke. Pernah lihat ini ya? Bapak Ibu guru lihat posisi pemateri, lihat posisi yang isi ini, ya. Jadi bagaimana posisi sang pengisi ini berganti-ganti, berpindah-pindah, ya. Ya, ini sudah perpindahan posisi kedua. Ini ketika beliau berpindah ke sebelah kanan. Tadi di awal pembuka beliau berada di tengah. Ini lebih dekat lagi. Ya, ini penutup sudah selesai. Beda dengan yang pertama tadi ketika menjelaskan lebih detail, lebih dekat. Ketika ditutup, dia mundur lagi. Nanti akan kita pelajari di bagian-bagian akhir video ini. Bapak Ibu tinggal memperhatikan saja bentuk-bentuk video yang saya tampilkan. Video selanjutnya. Ini jangan memakan hadir. Baik, saya minta responden 1 atau 2 orang Bapak Ibu yang mau ngomong. Pak Edi mungkin bisa, Bapak Ibu sekalian coba bedakan antara video pertama dengan video kedua. Video pertama dan video kedua. Ada yang mau ngasih tanggapan perbedaannya? Silakan. Angkat tangan atau matikan mic. Pak Edi silakan. Udah tipianan absen 7 udah. Ya, mungkin 1, 2 atau peserta di antaranya ada yang mau memberikan Keluarkan ya. tanggapan.
Apa perbedaan antara video pertama tadi dengan video yang ini di Kuiper dengan ruang guru tadi? Silakan. Ada? Ayo Bapak Ibu. Ayo ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Biar interaktif. Supaya interaktif ya. Ya, biar interaktif. Silakan. 1, 2 guru. Apa perbedaan antara video pertama tadi dengan video yang kedua ini? Bisa diulang lagi, Pak? Bisa diulang. Apa perbedaan antara video yang ruang guru tadi ini dengan video yang kedua ini? Dari segi pemateri. Atau kalau malu-malu ngomong boleh lewat chat juga boleh. Silakan. Saya tunggu 1 menit. Belum ada ya. Apa pertanyaannya apa tadi? Enggak connect, Masya Allah. Mohon diulang. Baik. Bisa enggak Ibu membedakan antara video pertama tadi dari ruang guru dengan Kuiper ini? Apa sih perbedaan mendasar dua video ini yang ada? Halo, Bapak, boleh saya jawab, Pak? Halo? Ayo. Halo? Saya boleh jawab? Halo? Sebentar. Halo? Ya, boleh jawab ya. Boleh silakan Bu Asma ya. Silakan ya. Kayak kalau menurut saya tadi kan yang pertama itu dari ruang guru, Pak. Ya. Iya, ruang guru benar. Kalau lihat tampilannya itu seperti sederhana, tidak ada begitu colorful, warna-warna. Iya. Sementara yang kedua ini tampilan agak lebih menarik karena diikuti dengan gambar-gambar yang berwarna. Iya. Jadi kesannya kalau yang pertama itu pembelajaran yang murni untuk menyampaikan materi ke anak-anak dengan seolah-olah itu adalah kelas. Tapi kalau ini ada warnanya lebih menarik. Warna lebih Terus menarik. kalau gambar tampilannya seperti itu. Bagus. Iya, baik. Terima kasih Bu Asma Azah. Baik, yang kedua silakan. Ada lagi perbedaan mendasar dari segi konten isi. Tadi Ibu Asma lebih kepada konten tampilan, bagus sekali. Jadi melihat konten tampilan antara dua video tadi. Yang satu standar, mungkin sederhana, hanya papan tulis di belakang. Mungkin ada tambahkan green screen video. Kemudian juga sang pemateri langsung aja menyampaikan materi. Yang kedua ini Ibu Asma melihat banyak sekali permainan warna, kemudian animasi dan segala macamnya. Sehingga menjadi lebih menarik. Silakan, selanjutnya. Saya masih menunggu loading ini. Pak Sabudin. Berat. Belum bisa bergerak slide-nya. Pak Sabarudin. Silakan Ibu Munirah. Coba ya Bapak. Ya. Kalau silakan Ibu. Menurut penglihatan ulun, kalau yang pertama itu kan gurunya sambil menjelaskan, menulis sambil menjelaskan. Jadi banyak ada tulisan. Nah, kalau yang kedua ini menjelaskan dengan menggunakan animasi, Bapak. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gus. Ada satu hal lagi yang ingin saya dapatkan kalau ada yang bisa clue-nya perbedaan. Bagus sekali Bu Munirah terkait dengan tulisan dari pematerinya. Ada lagi yang lain? Segi konten materi. Ada perbedaan mendasar pembukanya ya yang disampaikan oleh perbedaan mendasar dari kedua hal ini. Mungkin ada bisa Bapak Ibu tangkap. Sabarudin. Iya, silakan Pak. Ini ada di kolom chat. Menjawab dari Ibu Miss Laini SPDI. Bu Miss Laini SPDI. Dari Ngabang. Ada menurut saya terletak pada penampilan materi yang lebih menarik begitu katanya. Iya. Oke, dari Bu Miss Laini. Tadi lebih konten materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Ibu Miss Laini SPDI dari Manlandak. Dari Manlandak. Ya, silakan Bu. Ini tetangga nih. Ya, sebelumnya apa bisa diulang lagi, Pak? Itu dulu Pak, sebentar Pak. Pertanyaannya tadi. Sebentar. Saya ini slide saya nih. Tunggu. Close the program. Sebentar ya. Sebentar.
Ya. Saya harus screen ulang. Ya, sebentar, saya harus screen ulang dulu. Ada rabung Mas, ada sebelahannya nah. Ada kan nasi rabungnya? Setting nah. Nah, jenis makanan lalu. Bentar. Ya, Pak sabar sebentar. Screen-nya nih. Sudah nampak ya? Sudah nampak belum? Sudah nampak, Bang. Sudah nampak belum? Ya. Sudah. Ada yang ulun berapa 3.000 celeh? Nambilakan hoa. Ulun nambilakan celeh. Ya, ini aduh. Aduh, hai, siapa ini? Iya, di mute dulu ya, di mute dulu, Pak. Oke, silakan. Ini Bu Miss, ini yang pertama, ini yang kedua tadi. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ah. Ya. Lihat sesi bagian pertama pembukanya ya. Iya, silakan Bu Miss. Iya. Tadi pertanyaan itu perbedaan dari segi konten materi ya Pak ya? Iya. Kalau menurut saya, kalau dari pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari sisi menarik penampilannya. Kalau menurut saya itu nomor 2, penampilannya itu lebih menarik karena materinya lebih apa ya? Detail disampaikan atau ditampilkan. Yeah. Kemudian berikutnya adalah konten materi tadi itu adalah lebih detail. Kemudian ada kasus, dijelaskan kasus. Ya, sedikit kasus. Betul. Atau penyebab lah. Kasus. Penyebab. Ya, dijelaskan di situ tentang apa ya, pokoknya detail lah istilahnya materinya, penampilan juga menarik, itu menurut saya. Oke, sip. Terima kasih Bu Miss. Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bu Miss Laini dari Manlandak, tetangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan mendasar antara yang pertama kedua sudah cukup sangat bagus Bapak Ibu sampaikan, hampir sama, memang dari segi tampilan sangat bagus. Yang membedakannya adalah memang dari segi kontennya itu video kedua lebih membuat murid itu lebih, siswa itu lebih akrab. Di situ diajak kontekstual, ya. Kontekstual, materi pembelajaran yang kontekstual. Jadi memang ketika nanti membuat video pembelajaran, ada baiknya bahwa materi pembelajaran yang akan kita sampaikan bukan sekedar runtutan materi, tapi adalah bagaimana keterhubungannya dengan dunia nyata, kontekstual. Ini yang dibawa oleh dari video yang kedua ini terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi sebelum sampai kepada materi yang ingin disampaikan, walaupun hanya sekedar 5 menitan ya video ini, tetapi dari awal sudah membawa siswa tentang bagaimana kasuistik ya, kasus-kasus yang terjadi. Nah, ini boleh nanti Bapak Ibu terapkan ketika akan membuat video pembelajaran. Jadi tidak hanya pure langsung masuk ke materi untuk disampaikan kepada siswa. Nah, ini adalah boleh jadi ini ketika kita agak malu, Pak Sabar saya masih belum pede nih untuk tampil di kamera ya. Tapi saya punya aplikasi untuk rekam layar. Nah, ini termasuk salah satu aplikasi video rekam layar. Nah, ini cukup mudah ya. Ini salah satu bentuk video yang cukup mudah. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu sekalian hanya berbekal PC, kemudian laptop, ya, kemudian ada aplikasi penpad-nya atau juga untuk melihat menulis di layar PC-nya, layar laptopnya. Nah, ini sudah bisa jadi sebuah konten, sudah bisa menjadi sebuah konten video, ya, pembelajaran. Ini kadang-kadang pembelajaran eksak
sangat membutuhkan penjelasan seperti ini ketika masih pembelajaran jarak jauh. Dan ini sebenarnya konten yang sangat banyak. Ketika Bapak Ibu guru ingin membahas soal bagi anak didiknya, ya, maka satu video sudah bisa untuk satu soal. Kalau banyak soalnya 30 udah bisa 30 video. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah kehabisan konten untuk membuat video pembelajaran. Ya. Kalau untuk lomba sudah pertama tadi. Ini lebih praktis lagi. Pak Sabar, saya tidak ada kurang laptop atau laptop saya tidak bisa untuk tidak ngangkat untuk aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, ini lebih mudah lagi sekalian. Kita lihat. Nah, ini kira-kira buatnya gimana? Gampang nggak nih? Ini gampang sekali. Cukup ada notes itu, ya, kertas, pulpen, ya. Langsung aja HP-nya mungkin ada di bagian diletakkan di dadanya, ya, pakai tripod biar stabil. Lah tinggal tulis aja soalan segala macam. Ini kalau Bapak Ibu sekalian buka YouTube, cari aja Matematika Bersama Kak Wahyu. Ini subscribernya udah 300 ribuan. Kalah Pak Sabar. Ya, karena dia konsisten dengan video seperti ini, menjawab soal, ya, ini soal-soal kebanyakan SMP, ya, segala macam. Ini konsisten dengan hal seperti ini. Ini kan sangat mudah, ya. Video-video pembelajaran seperti ini sangat mudah untuk dilakukan. Susah Bapak Ibu guru tidak bisa atau berat menggunakan laptop atau setting dengan ngomong segala macam. Maka pakai cara yang seperti ini saja. Jadi banyak sekali alternatif kita untuk membuat video pembelajaran, ya. Jadi selain ketika untuk lomba saja. Jadi ketika akan menjadi ini sebagai sebenarnya sarana ekspresi, ya, Bapak Ibu sekalian di masa sekarang ini. Sudah, oke. Nah, ini ketika video pembelajarannya sebenarnya ini ketika kalau kita ingin melibatkan anak didik kita, ya. Ingin melibatkan anak didik kita dalam pembuatan video pembelajaran. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Dan ini pun juga diawali dengan permasalahan kontekstual, ya, ketika misalnya ini kan tema yang dibawa adalah mengukur tinggi tiang bendera. Jadi ada pertanyaan iseng mungkin dari anak kita, Pak, berapa sih tinggi tiang bendera? Pak, berapa sih tinggi apa lagi? Tinggi tiang listrik, ya. Pak, berapa sih, bisa nggak sih kita mengukur tinggi pohon dengan cara yang lain? Nah, ini kan bentuk kontekstual dari sebuah persoalan yang kemudian dijawab dengan cara matematika. Jadi permasalahan-permasalahan di sekitar anak didik kita bisa kita dapatkan. Apakah ketika di masa pandemi ini bisa melibatkan anak-anak membuat video? Sangat bisa sekali, ya. Ketika Bapak Ibu sekalian membuat penugasan kepada anak-anak untuk belajar di rumah, maka anak-anak memvideokan pekerjaan mereka, Bapak Ibu kirimkan, minta mereka mengirimkan. Nah, video-video tugas mereka itu Bapak Ibu guru ramu menjadi sebuah video, ya. Jadi itu tidak ada halangan dalam masa belajar jarak jauh ini untuk membuat sebuah video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Oke. Bapak sekalian, jadi ternyata dalam membuat sebuah video itu memang kalau secara teorinya tidak semudah yang dibayangkan. Ada 7 hal, ya. Yang diantaranya adalah kita perlu merumuskan ide cerita. Kemudian kita perlu menulis sinopsis, skenario, lalu membuat storyboard, ya. Kemudian ada teknik pengambilan gambar, teknik editing, ya. Kemudian sampai kepada finishing sehingga video itu jadi, ya. Nah, kadang-kadang ini yang membuat berat bagi sebagian besar guru-guru ketika harus membuat video pembelajaran. Hal yang baru, kadang-kadang memegang aplikasi yang baru di handphone saja sudah agak cukup gagap, kemudian harus lagi membuat hal-hal baru. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan bagi kita untuk kemudian tidak ikut, ya, tidak sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, ya. Apalagi sekarang misalnya dengan aplikasi TikTok, beberapa guru kadang-kadang sudah ada yang membuat menjadikan TikTok sebagai sarana pembelajarannya, ya.
Kami sudah coba itu beberapa dan anak-anak ternyata responnya luar biasa sekali. Sebagai contoh ketika mereka membuat video TikTok pada peringatan 17 Agustus misalnya, ya. Nah, ini responnya luar biasa, cepat sekali anak-anak dalam mengerjakan hal itu. Ya, agenda-agenda kesiswaan misalnya, ya. Oke. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada merumuskan ide cerita. Ya, merumuskan ide cerita. Sebentar. Ini yang alatnya mana ya? Oh, hilang belum. Oke. Baik. Merumuskan ide cerita. Ya, sebelum sampai saya ke merumuskan ide cerita ini, saya kepingin ya langsung saja nih, merumuskan ide cerita. Ide cerita dari mana? Ide cerita itu pasti dari materi pelajaran yang kita inginkan. Materi pelajaran yang kita ampu. Mapel apa yang kita ampu, pilih yang sesuai, pilih yang mana yang kita, ya apalagi ini kan sebenarnya udah hampir akhir-akhir semester 1, akan masuk ke semester genap selanjutnya. Maka kalau di semester ini belum banyak video-video pembelajaran yang kita buat, boleh dipersiapkan untuk semester ke depan, ya. Pilih yang sesuai. Jadi harus ada ide ceritanya. Jadi tinggal diramu dari beberapa pokok bahasan, video mana yang akan kita, materi mana yang akan kita jadikan sebuah ide cerita, ya. Nah, setelah kita buat ide cerita itu, maka selanjutnya kita buat sinopsis. Jadi sebagai contoh, misalnya yang diambil adalah materi kesebangunan. Saya agak ambil contoh karena ke matematika ya, materi kesebangunan. Nah, pilih yang sesuai tema kesebangunan di awal. Pertama apa sih? Pencerminan. Nah, pencerminan, kira-kira video pembelajaran seperti apa yang cocok dengan pencerminan. Karena ini sebenarnya akan akan berpengaruh dengan model video seperti apa yang akan kita buat. Apakah hanya sekedar PowerPoint saja atau hanya sekedar, atau kita akan menampilkan, mengajak anak-anak terlibat aktif dalam pembuatan video pembelajaran ini, atau malah akan menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Scribe, seperti Powtoon misalnya, walaupun kemudian juga harus nanti dimasukkan ke fase editing ya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah boleh merumuskan ide cerita. Apalagi nanti follow up dari acara ini adalah membuat video pembelajaran ya. Jadi follow up dari acara ini kan penugasannya salah satunya membuat video. Maka dari sekarang Bapak Ibu guru sudah mulai merumuskan mana materi yang mudah untuk Bapak Ibu buat menjadi video pembelajaran. Belum nanti. Ya. Oke. Selanjutnya setelah ada idenya muncul, maka buat sinopsis. Sinopsis ini gambaran singkat. Kalau kita pernah baca buku ya. Kalau kita buku, kadang-kadang di bagian belakangnya itu kan ada ringkasannya. Nah, itu sinopsis buku. Jadi dengan membaca ringkasan 1 paragraf atau 2 paragraf itu, kita sudah tahu bentuk videonya akan seperti apa. Nah, jadi setelah ada idenya misalnya tadi idenya tentang pencerminan, materi pencerminan. Nah, apa sinopsisnya? Video seperti apa yang kita buat? Nah, dibuat sinopsisnya itu 1 atau 2 paragraf, ya. Ini kan kalau di contoh ini ada beberapa melibatkan siswa. Jadi di contoh Sagu Safi ini melibatkan siswa untuk diajak main film. Nah, sebenarnya kalau memang mau kepingin proyek itu dibuat, Bapak Ibu juga bisa melibatkan siswa. Cari beberapa siswa, mereka dari rumah berkaca, bercermin, divideokan ya. Atau kemudian mereka ngevlog atau bagaimana. Nah, itu bisa dijadikan sebuah catatan ide cerita. Jadi setelah dapat ide besarnya, lalu buat 1, 2 atau paragraf terkait dengan sinopsis, gambaran singkat terkait dengan video yang akan dibuat. Oke. Setelah itu skenario. Nah, ini skenario. Apa sih skenarionya? Kalau emang itu hanya sekedar ngomong sendirian saja, maka dibuatlah skenario. Skenario pertama, babak 1 misalnya, opening. Guru guru menyampaikan salam, guru menyampaikan selamat pagi, guru mengajak siswa berdoa. Itu skenario, urutan-urutannya. Itu harus dibuat, ya. Walaupun tidak tercatat, walaupun tidak terketik, tapi itu adalah urutan-urutan. Jangan sampai ketika baru masuk langsung, baik anak-anak buka halaman sekian. Nah, ini kan apa bedanya ketika kita misalnya mengajar seperti biasa, ya. Seperti video tadi, ya, skenarionya ada, dibuat awal-awal mulai
pemerannya gurunya masuk, kemudian ada tema memegang HP dari negeri Tiongkok, kemudian membuat pertanyaan. Itu kan sebuah pertanyaan yang membuat orang tertarik untuk menonton video tersebut, ya. Apalagi dengan itu skenario-skenarionya. Pemeran pertama masuk bawa HP, kemudian babak kedua. Jadi itu harus diatur skenarionya dibuatnya, ya. Sampai kemudian happy endingnya. Jadi dibuat adegan 1, adegan kedua, adegan ketiga, adegan keempat, dan seterusnya sampai kemudian selesai. Nah, kalau memang termasuk ketika Bapak Ibu misalnya membuat dengan Powtoon, ya Powtoon pernah ikut pelatihannya, itu kan ada frame-frame-nya. Jadi tidak bisa kita langsung aja otomatis buat tanpa harus membuat desainnya terlebih dahulu. Mau ceritanya di mana, mau gambarnya di mana, itu kan sesuatu yang ini teorinya, tapi ternyata harus ternyata ada teorinya. Ketika ingin sampai kepada video itu jadi, harus di-planningkan terlebih dahulu, ya. Skenario. Nah, yang keempat, setelah skenario jadi, storyboard. Nah, ini jadi kita ini sebenarnya sedang berlatih untuk menjadi seorang sutradara, ya. Jadi bagaimana menghasilkan sebuah video yang berkualitas, bagaimana menghasilkan video yang baik, tentu harus ada perencanaan yang bagus dulu. Video-video ice breaking yang saya buat itu bukan tanpa rencana. Hari ini mau game apa sih? Setiap masuk kelas direncanakan, gamenya ini. Nanti siapa yang megang kameranya? Kemudian posisi-posisi siswa, walaupun kemudian siswa yang megang kameranya, ya megang HP untuk mengambil gambar, siapa yang mengatur? Jadi bukan orang kan tahunya jadi bagus videonya banyak yang nonton. Padahal di balik itu kan baik take 1, take 2, take 4. Kamu anak ambil dari ujung sana, berdiri di sana pojok. Sekarang pindah ke sini. Nah, itu kan sesuatu yang direncanakan sudah diatur sebelumnya. Nah, termasuk dengan sekarang adalah pembuatan storyboard. Jadi mau ngambil gambar di mana, setting tempatnya, apakah hanya sekedar pakai green screen, ya, kain hijau di belakang, kemudian tripod. Nah, itu kan juga direncanakan. Atau kemudian mengambil beberapa posisi, nanti posisi saya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di video-video tadi kita lihat bagaimana penonton itu daya tahannya bisa stabil itu paling lama 10 detik. Itu kenapa kemudian TV itu bergerak-gerak banyak sekali perpindahan-perpindahan. Jadi tidak hanya selama 10 menit Bapak Ibu membuat video pembelajaran posisinya di sebelah kanan terus atau di tengah terus. Nah, dalam beberapa detik, 10 detik, 20 detik Bapak Ibu harus berpindah posisi. Nah, makanya posisinya harus lebar green screen-nya sehingga ketika nanti mengeditnya Bapak Ibu bisa memindahkan posisinya di sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, kemudian zoom lebih dekat lagi gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini di storyboard ya. Storyboard ada di sini. Ini latar belakang settingnya. Atau misalnya ibu-ibu yang di pekarangannya banyak bunga, taman bunga, ya pot-potnya bagus. Nah, itu bisa dijadikan setting tempat. Oh, kayaknya di rumah saya ini dinding-dindingnya bagus untuk dijadikan pengambilan gambar. Nah, ya, ini terkait. Nanti kita akan terkait dengan bagaimana mengambil gambar. Ya, storyboard. Ini contoh storyboard, ya. Jadi per detik, per menit itu diatur. Ini komik, ya. Ini kalau komik dibuat kalau memang bisa lebih rinci lagi. Nah, ini yang biasa kita gunakan, ya. Waktunya, mau berapa menit videonya, lokasinya di mana, apa sih skenarionya apa, siapa aja yang main, wardrobe bajunya, propertinya butuh apa saja. Ya, ini peralatan-peralatan yang digunakan. Nah, ini lengkap nih. Ini lengkap ya. Tapi kalau ini penugasan. Penugasan kalau memang di Sagu Safi seperti ini modelnya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan nanti bahwa membuat video itu tidak sekedar kita langsung berdiri ngomong aja, tetapi ada preamble-nya, pendahulunya yang semakin bagus pendahulunya, semakin direncanakan. Termasuk ketika misalnya Pak Sabar, saya ini kalau ngomong di depan kamera agak gagap atau belum bisa lancar. Bagaimana caranya biar bisa lancar? Nah, itu mudah sekali. Apa sih yang mau Ibu sampaikan? Materi pembelajaran. Maka materi pembelajarannya di print out, tulis besar-besar atau pakai spidol atau pakai kertas manila, kertas karton. Nah, tempelkanlah dia di belakang kamera begitu. Jadi C-nya misalnya ya Bapak Ibu melihat kamera ya, padahal Bapak Ibu sedang melihat di depan itu. Oh, kelihatan Bapak ini lancar sekali berbicara ya, padahal di belakangnya ada anaknya sedang ngangkat teks. Wah,
1, 2, 3, begitu ya. Itu bisa kolaborasi antara, kan anak-anak juga belajar di rumah kan, jadi bisa membantu bapak ibunya membuat video pembelajaran. Oke, ya itu salah satu cara agar mengantisipasi gagap dalam belum percaya diri dalam berbicara ketika di depan kamera ya. Lebih mudah ngomong depan siswa ya, dia marah sedikit, anak murid kita bertingkah sedikit tinggal diagak, Tapi kalau di depan kamera ini bagaimana melihat ekspresi siswa? Tidak ketahuan. Diagak itu apa ya? Ini storyboard ya. Oke. Sebelum sampai ke sini, saya mau ngasih kuis nih. Lupa pula saya kuisnya. Pak Edi. Halo Pak Edi. Ya, halo. Oke, saya kasih kuis ya. Oke, boleh Pak, boleh. Oke, saya kasih kuis. Bapak Ibu siap-siap ya. Saya sebenarnya tadi sudah sampaikan di sini, sudah saya tulis pertanyaannya, tapi karena error tadi jadi hilang. Siap-siap Bapak Ibu ya. Oke, siap. Hadiahnya satu buah mobil. Siapa yang jawab tercepat yang pertama ya? Yang pertama menjawab paling benar dan cepat di kolom chat. Hadiahnya langsung dari saya ini. Di kolom chat. Ya, jadi kecepatan menulis ini. Ya. Siap? Siap. Pak Edi Junaidi. Ya Pak. Pak Edi Junaidi bagian monitor siapa yang pertama ya? Ya, dibantu Pak Tajudin juga Pak. Oh, dibagi Pak Tajudin. Siap, Pak Tajudin. Oke, pertanyaan. Jadi nanti ada 3 kuis. Ini yang pertama dulu nih. Ya. Pertanyaan pertama. Tidak boleh berteman di sebelah. Baik, oke. Pertanyaan kuis yang pertama nih. Oke. Apa tuliskan ya arti dari Ingar Sosung Tulodo? Kalau hostnya boleh itu. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh dong. Nanti itu Bu Zulfa. Ingar Sosung Tulodo. Wah, siapa? Iya, siap. Siap. Siapa duluan Pak Junaidi? Ibu Intan Pak, Ibu Intan Irawati. Jawabannya betul nggak? Betul ya, ini jawabannya yang saya bacakan ya. Ya. Di depan memberi teladan. Iya betul. Oke, Bu Intan, Bu Zulfa dicatat ya namanya ya. Ya. Bu Intan. Oke, Bu Intan. Bu Intan. Orangnya Pak, orangnya mana dulu Pak? Yang mana Bu Intan ini? Iya, silakan kita tampilkan Bu Intan dulu lah. Ayo Bu Intan. Buka kamera Bu Intan. Buka kamera Bu Intan. Selamat untuk Bu Intan. Selamat Bu Intan. Stop loh. Dapat hadiah nih Bu Intan nih. Selamat, tapi yang lainnya juga benar loh Pak. Iya, alhamdulillah. Nanti ada hadiah lagi Bu. Masih ada dua sesi lagi. Tenang aja. Supaya jadi pemicu Pak. Ya, apa Bu? Ibu hadiahnya Ibu. Supaya. Oke, hadiahnya dari saya voucher kuota Rp100.000. Yeay. Alhamdulillah. Silakan Bu Intan hubungi saya di 0896. Langsung saya transfer. Ya Allah, transfer. Bu Intan catat nomornya Pak Sabarudin supaya Pak Sabarnya nggak sempat lari. Iya betul. Nggak sempat lari. Kita, Bu Intan. Selamat. Dapat voucher ya Pak ya? Ya. Ibu Intan, nomor telepon Bu Intan supaya bisa dihubungi. Ya. Lagi nomor telepon Bu Intan di chat grup. Alhamdulillah Bu Intan di Hari Guru Nasional dapat voucher ya. Dari Pak Sabar. Sinyal beliau cepat di sana. Oh iya. Ini perkara yang menyerah Badame, semangat Badame. Kalah sinyal. Ibu Sri semangat Bu Sri. Masih ada 2 kuis. Masih ada 2 lagi. Saya lanjutkan ya. Ada 9 katanya. Yang lain. Bu Zalwa. Nomor saya tolong dicatatkan biar Bu Intan menghubungi 0896 9336 5036. 0896 0896 9336 5336 5036. 5036.
36. Nah, itu minta pucir nih. Ya, jadi langsung aja nanti ke Bu Intan, ke saya ya. Nomor 1 Bu Intan kan? Bu Intan nomor 1. Oke, nanti tenang aja, masih ada 2 lagi. Ya, selamat Bu Intan untuk hadiah vouchernya dari Pak Sabarudin. Siap. Makasih. Yeay. Ini kalau udah begini mulai konsentrasi Bapak Ibu ini. Iya. Baik Bapak sekalian, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tadi sudah perencanaan. Kita sudah membuat perencanaan video apa yang akan kita buat. Ya, judul. Oh, saya udah nih, siap. Saya akan menyampaikan materi tentang karena saya matematika ya, tentang agama. Contohnya apa, Pak Denny? Tentang persamaan kuadrat. Oke, udah disiapkan skenario-nya, sudah disiapkan modelnya. Mau model menggunakan green screen, ya, dengan animasi-animasi seperti video Duta Rumah Belajar tadi. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus siapkan equipment-nya. Jadi perlengkapan apa yang kita butuhkan untuk pengambilan gambar. Yang pasti sudah pertama karena buat video, maka kameranya harus ada. Ya, jadi kalaulah rezeki kita cukup, mampu membeli kamera DSLR atau mirrorless kamera ini, alhamdulillah itu udah TOP BGT ya. Bagi para YouTuber, bagi yang konsen expert di sini harus punya kamera seperti ini. Kalau saya belum ada. Action kamera juga perlu. Nah, banter-banternya adalah HP kita ya, smartphone kamera. Sekarang HP udah speknya sudah bagus sekali ya. Mudah-mudahan HP Bapak Ibu yang ada di sini cukuplah atau bisa untuk mengambil gambar. Ya, minimal itu RAM-nya 3, minimal ya. Kalau itu udah mepet-mepet banget sekarang ini. Tapi standarnya sekarang adalah 4 ya. RAM-nya itu 4. Kemudian kapasitasnya itu 64 GB. Itu udah bisalah cukup untuk membuat sebuah video, merekam video, mengeditnya lancar begitu ya. Tapi kalau bisa lebih tinggi lagi, RAM-nya 6, RAM-nya 8 ya. Kemudian kapasitasnya di atas 64 itu sudah cukup bagus ya, standar. Ada memang kamera HP yang bagus kameranya tapi tidak kuat untuk mengedit. Nah, ya ada itu. Kamera bagus tapi ketika untuk edit dia cepat error gitu. Maka cari referensi HP atau gawai-gawai yang dari segi memorinya kuat, kemudian dari segi daya kerjanya kuat juga gitu. Jadi untuk mengedit dengan aplikasi-aplikasi yang beragam itu bisa, ya. Jadi usahakan ketika nanti Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran, ini mengambil gambarnya sudah bisa pakai ini. Pak Sabar, saya videonya hanya sekedar PowerPoint, nah berarti tidak perlu gambar. Tapi akan berpengaruh pada suara nanti, kan harus ada voice, suara yang diperdengarkan. Oke ya. Jadi penting punya satu di antara ini. Pak Sabar, saya ada 3-3-nya, itu lebih baik lagi. Tapi sampai hari ini saya secara pribadi masih concern di smartphone, masih di gawai, di HP. Ya, walaupun sudah hampir, sebenarnya di video-video pertama itu HP-nya tragis sekali ya. RAM-nya cuma 2, naik lagi ke 3, ya. Sampai hari ini bisa agak lebih baik ya. Berkah dari YouTube. Alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah mic. Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali untuk kualitas suara. Kalau Bapak Ibu guru buat ikut lomba nanti atau tidak pun, maka penting untuk memiliki mikrofon ini. Paling banter ininya, ya, mic Boya. Nah, ini di situs belanja online sangat banyak sekali ya, dengan harga-harga yang standar. Ya, cukuplah kalau ada ini, nanti tinggal kadang-kadang setting di aplikasinya, cocok enggak HP kita dengan mic ini. Pak Sabar, saya punya studio sendiri, mic kondensor, itu lebih baik lagi. Nah, ini kalau yang Rode ini, kalau kita di luar ruangan itu satu arah ya, dengan ada peredam ini sehingga kualitas suara lebih baik lagi ya. Jadi HP-nya ada, lalu mikrofonnya ada ya, minimal mic ini ada. Cari yang panjang, yang sekitar 3 meter itu ya. Sehingga kalau kita mobile pindah-pindah, yang pendek itu agak susah. Lighting, nah, ini tripod ya, penyangga. Nah, penyangga jangan lupa agar stabil. Ini agar stabil, ya.
Ini kan menyangga di gambar pertama ini penyangga kameranya. Nah, ini laptop ini sebagai penyangga ketika kita berbicara. Pasti kalau kita melihat pembawa acara itu tidak sekedar kok bisa hafal sih dia berita-berita yang dibacanya, padahal di samping di bawahnya itu ada tangkapan layar yang menyampaikan scroll berita terus-menerus sampai ke atas. Ya, ini tripod, ini monopod, ya 1 buah. Saya punya ini, sebenarnya ini lebih kuda nampak ya. Ini. Ini yang lebih agak mudah ini kalau misalnya saya hanya ini 60 ribuan di situs belanja online. Ini lebih kokoh HP-nya. Bapak Ibu sekalian, ini saya kalau kita ngezoom, kadang-kadang ngelihat taruh HP-nya di bawah, orangnya di atas gitu. Nah, ini secara estetika agak nggak bagus. Jadi ini tinggal taruh aja di tengah, udah sejajar dengan mata kita gitu. Ya, ini lebih kokoh dalam mengikat HP. Ya, ini 60 ribuan aja nih. Tripod Core ini mudah. Ini ya. Ini kalau sambil duduk, ngezoom, santai ini enak ini. Kalau gorila yang di sebelah kanan ini agak kurang kokoh. Oke, ya jadi. Enak Mas Ane Samen. Oke, tripod ya, tripod penting. Cari yang kokoh, yang warna hitam. Kalau yang feng itu itu agak kurang kokoh. Ya, tapi ya bolehlah untuk dibeli untuk pemakaian pribadi ya. Itu silakan dipakai, gunakan. Oke, jadi tadi HP sudah, sound, mic. Ini selanjutnya adalah ini lighting, pencahayaan. Ya, ini kalau sudah ideal sekali ya. Kalau saya pribadi tidak pakai ini, tapi ada barang-barangnya. Hanya sarannya nanti kita akan sampai kepada bagaimana pengambilan gambar. Baik, kita akan belajar ke teknik pengambilan gambar. Skenarionya sudah ada, ide ceritanya sudah ada, sinopsis sudah ada, mau materi apa sudah siap, lalu alat-alatnya sudah ada, HP sudah ada, tripod sudah ada, mic sudah ada, sudah siap. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengambil gambar yang baik dan benar ya dalam hal video pembelajaran. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan adalah tentukan angel. Wes angel lagi. Tentukan sudut pandang, jarak pengambilan gambar, jumlah objek, ya mau 1 kamera atau 2 kamera. Kita ke video aja lebih ringkas. Oke, ini ada video tentang tips menggunakan handphone untuk mengambil gambar, untuk membuat video dan segala macamnya. Ya, jadi silakan karena ini bahasa Inggris, dia ngomong apa tahulah sedikit-sedikit. Tinggal lihat visualnya sama tulisannya aja ya. Itu lebih bisa ditangkap. Oke, jangan lihat modelnya, tutup mata. Modelnya hanya pemanis biar semangat di pagi hari buat bapak-bapak. Selamat menikmati. Belum ada suaranya, Pak. Apa, Pak? Belum ada suaranya. Belum ada suaranya, sebentar. Saya udah full ini sebenarnya. Dari mana suaranya? Tunggu lagi. Dinikmati aja, Pak ya. Suaranya masuk ke headphone-nya Bapak. Apa? Oh, gini. Cabut kah? Yang mana? Headphone-nya Pak dicabut biar. Coba dulu ya. Udah? Oh, belum. Salah. Sudah? Alhamdulillah belum. Nah tuh. Ada kah? Belum. Tapi bahasa Inggris kan Pak, nggak ngerti juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi di awal
Pakai bahasa Inggris. Lihat ada 5 hal. Pertama framing, yang kedua stability, yang ketiga lighting, yang keempat audio, yang kelima set. Jadi bagaimana cara mengambil gambar menggunakan use your handphone, menggunakan handphone Anda. Perhatikan 5 hal ini: framing, stability, lighting, audio, dan set. Ya, nah, apa sih framing itu? Always use in landscape. Artinya adalah, bahasa Inggris pula. Maksudnya adalah dalam merekam, membuat video pembelajaran, membuat video, selalu HP kita dalam keadaan landscape, melintang. Jangan pernah lurus. Nah, harus melintang. Landscape, ini landscape. Ya. Nah, kita sering begini. Kalau begini akan susah nanti ada, kenapa harus. Nah, lihat, kalau kita merekam dalam posisi portrait, akan seperti ini jadinya ketika diedit. Allahu Akbar. Sempit. Ya, sempit, tidak luas. Sempitnya tidak luas ya. Nah, tidak banyak, kecuali mungkin ya yang suka main TikTok, ya memang kayak gini videonya ya. Tetapi dalam membuat video, usahakan selalu landscape agar mudah ketika kita mengeditnya. Ya, luas tampilannya akan nampak luas. Sedangkan ini portrait. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Ini tip pertama ketika kita menggunakan handphone untuk membuat video pembelajaran, pembuka atau penutup kah. Jadi ketika PowerPoint kan tidak mungkin langsung masuk PowerPoint. Harus Bapak Ibu ngomong dulu pembuka. Yang menyapa siswa, mengucapkan salam, berdoa terlebih dahulu. Nah, itu rekamannya harus selalu melintang, ya, landscape. Oke. Yang kedua adalah stabilitas. Jadi bagaimana caranya agar tetap stabil? Kadang-kadang kalau kita merekam begini pasti akan ada goyang. Kekuatan tangan kan tidak kuat, tidak lama ya. Yeah. Tidak kuat. Salah satu cara agar kalau misalnya tripod tidak tersedia ya, dan harus menggunakan tangan untuk mewawancarai orang atau buat video, jangan begini. Tidak kuat. Bapak Ibu letak, saya nampak enggak di layar? Sebentar, nampak Pak. Nampak. Bapak Ibu pakai ini, ini apa namanya nih? Punggung tangan ya. Nih. Ini akan lebih kokoh, jadi tidak akan goyang. Kemudian letakkan di perut sebagai penyangga. Letakkan di perut sebagai penyangga. Jadi ini sebagai tripod alami. Sebagai tripod alami bagi Bapak Ibu ketika orang-orang. Kalau kita begini, lama Pak, capek. Jadi bagaimana agar kedua sikutnya ini bisa tertahan? Ini letakkan di sini, ini letakkan di perut. Apalagi kalau yang perutnya agak besar sedikit gitu. Pak Tajudin enggak kan? Pak, suspek Pak. Suspek. Jadi kalau gini akan sandar. Jadi yang bergerak bukan kameranya begini, kitanya bergerak. Kamera akan stabil, tidak akan kemana-mana begitu. Mutar gitu ya. Nah itu dia. Ini stability. Tapi kalau ada tripod lebih baik, apalagi kalau misalnya ada ini kan, ada monopod tripod ini, kita tinggal pegang bawahnya aja. Nah ini kan lebih stabil. Pegang. Ya, ini lebih kokoh. Oke, ini terkait dengan stability. Yang ketiga adalah pencahayaan, lighting, ya, pencahayaan, terkait dengan pencahayaan. Coba Bapak Ibu lihat tampilan Bapak Ibu guru yang ada di Zoom. Ini, lihat aja tampilannya, ya. Kita lihat bagaimana orang ini menyampaikan tentang masalah lighting. Jadi ini sangat berpengaruh ketika karena kita sering Zoom ya. Ya kadang-kadang kok gelap sih, kenapa bisa kameranya enggak tampilan kita gelap? Lihat ini. Dia tidak pakai lampu, orang ini memanfaatkan cahaya matahari.
ya di rumahnya. Lihat bagaimana posisi orang ini ketika tangannya ya, posisinya. Kita lihat. Nah, ini kenapa tidak bagus ini? Pak Tajudin, kenapa tidak bagus nih? Membelakangi cahaya. Membelakangi cahaya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang posisi zoomnya ya di dekat jendela, ada cahaya, kok bisa gelap sihnya? Padahal seharusnya duduk aja menghadap mana cahaya matahari. Paling bagus memanfaatkan cahaya kita, matahari menerpa wajah kita gitu. Akan terasa bagaimana. Nah, ini tidak bagus. Jadi tolong perhatikan betul posisi ketika kita sedang membuat video, lightingnya. Ya. Gelap ya. Nah, coba lihat posisi Bapak Ibu sekarang zoom. Nah, masih gelap atau enggak? Nah, coba cari posisi yang pas, mempraktekkan hal ini. Bagaimana agar posisinya bisa nyaman, enak, ya, cahayanya bagus. Nah, ini audio, terkait dengan audio hampir sama dengan yang kita gunakan tadi, ya. Oh ya, saya enggak gini rupanya. Oke, sekarang video kedua masih terkait dengan teknik pengambilan gambar. Ya. Nah, dah dasar-dasar pengambilan gambar. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru ingin membuat video tentang sekolahnya, ingin membuat video tentang organisasi-organisasi kerjanya, ya tentang ya seputar tempat wisatanya, ya, maka panduan ini sangat penting. Jadi video kita akan banyak main gambar, main posisi sehingga lebih asik untuk dilihat, ya. Yang dilihat teorinya Bapak Ibu ya, bukan modelnya. Posisi pertama adalah wide shoot. Wide, luas ya, luas. Objek utamanya adalah perempuan ini dan tidak selamanya objek luas ini selalu ada di tengah, duduk di sini. Nah, dalam kamera ada namanya pembagi garis. Kalau di beberapa HP itu bisa memunculkan garis 3. Jadi HP kita itu terbagi menjadi 3 bagian, straight. Nah, 3 bagian. Nah, boleh di sisi sini, boleh di sisi ini, juga boleh di tengah. Ya, nah 3 bagian ini akan memudahkan penonton di awal membuat video kita tampilan luasnya terlebih dahulu. Ini wide shoot. Yang kedua adalah full shoot. Full shoot ini adalah tampilan objek. Lagi-lagi orang ini tidak di tengah, tapi di tepi sebelah kanan. Ya, ingin menunjukkan lebih luas. Kalau tadi wide shoot itu tampilan luas sekali. Kalau wide shoot ini fokus ke objek. Karena dia full ini nampak dari ujung dari kepala sampai ke kaki. Dan perhatikan ketika kita mengambil gambar, sisakan ruang di kepala sedikit. Jangan sampai ngepas ke kepala atau bahkan jauh dari kepala. Jauh antara batas atas dengan kepalanya, tidak seimbang. Ya. Jadi sisakan sedikit sisa sini. Oke, jadi ada ruang sedikit di bagian kepala ini, ya. Ya, kalau kita ukur-ukur sekitar sejari inilah, ya. Tampilan kelihatan di layar, udah pas saya ini kanan kiri udah oke. Nah, seperti itu. Ini full shoot. Ya, ini adalah middle shoot.
Nah, kalau tadi full shoot itu menggambarkan orang full dari atas sampai ke bawah. Nah, middle shoot ini adalah separuh di bawah dada ya, di bawah dada. Nah, ini lihat sekali lagi orang ini tidak menempatkan di tengah tapi masih di agak ke tepi. Ya. Jadi dia main di posisi garis tepi. Ini adalah posisi yang pas untuk wawancara, middle shoot ya. Ada yang close lagi, ada yang lebih dekat lagi. Jadi kalau kita membuat video pembelajaran jangan sampai kita jauh ya, hanya ingin menampilkan seluruh badan kita, tapi yang tepat adalah yang dekat ini. Jadi beberapa video yang kita lihat tadi sebelumnya, kebanyakan ini di middle shoot-nya ini, lebih dekat ya orang-orangnya ya. Jadi middle shoot. Perhatikan betul ini. Dan sekali lagi lihat di atas masih ada ruang kepala sedikit. Masih ada ruang untuk di atas kepalanya sedikit. Oke. Sudah berapa Ibu? Yang pertama tadi apa? Ayo. Yang pertama apa tadi? Teros. Full shoot. Yang kedua? White suit. White suit. White suit. Yang pertama white suit. Yang kedua? Full suit. Full shoot. Yang ketiga? Mid suit. Mid suit. Oke. Lanjut. Ya, medium close up hampir sama dengan middle shoot tadi, mid shoot tadi, tapi ini lebih dekat lagi. Ya, dia di atas dada. Kalau tadi di bawah dada, ini di atas dada. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat orang wawancara, ini lebih dekat lagi, ya, agar lebih jelas terdengar. Middle shoot. Oke, ya. Sudah berapa? 4 ya. Yang pertama tadi apa? White suit. White shoot. Yang kedua? Full shoot. Yang ketiga? Mid shoot. Mid shoot. Yang keempat? Medium close up. Medium close up. Oke. Kalau video kita mainkan ini akan lebih enak. Kita berkumpul semua dalam ya, apa yang namanya ini? Close up. Jadi lebih dekatkan lagi ke objeknya. Ya, lebih dekat lagi ke objeknya. Jangan lama-lama Pak Tajudin lihatnya. Kok mati ya? Oke, jadi ini low angle. Tadi ini kan lebih ke close up, tapi ini ngambil dari bawah sedikit, ya, low angle. Tadi saya mana tadi? Ini extreme close up. Kalau tadi itu close up 1, ya, agak jauh sedikit. Ini close up 2 ya. Nah, ini close up 2. Nah, ini kalau ketika 2 orang. Nah, saya sebagai dasar-dasar ini sudah cukup. Lagi ya. Kira-kira ini apa, ayo? Ini apa? Full shoot. Full shoot. Iya, full shoot. Wine. Harusnya white ya, bukan wine. Ya, tampilan secara keseluruhan ya, white suit. Bentar, error. Baik, kuis kedua. Pak Edi silakan dibuka. Kita mulai kuis kedua. Baik. Yes. Baik, Pak Sabarudin. Ya.
Kita mulai ya. Bapak Ibu siap di mesin chatnya. Saya akan kasih pertanyaan selanjutnya. Sudah siap semuanya? Siap ya? Coba tuliskan kata siap dulu di chatnya. Siap kuis? Siap. Siap semua, ya. Oke. Oke. Pertanyaannya adalah siapakah nama Menteri Pendidikan sebelum Mas Menteri? Sebelum Mas Menteri. Oke, siapa duluan? 1, 2, 3, 4, 5. Udah pada mau ngetik Nadiem Makarim, tapi nggak jadi. Pak Tajudin. Ada yang ketik Nadiem Makarim ya. Ada yang ketik juga Pak Tajudin tuh. Pak Tajudin. Wah, ini Pak Tajudin ini. Allah, amin. Diaminkan aja. Silakan, siapa yang pertama ya? Saya, Pak. Oh, saya, Pak. Sudah ada yang saya, Pak. Itu ada dari Muhajir Effendi tuh. Ya. Dari Arif Irfan. Yang pertama Arif Irfan. Ya, Badir. Pak Arif Irfan. Mana Pak Arif? Ya, Badir, Pak. Pak Sabarudin, Iya, Ibu. namanya Muhajir Effendi. Apakah harus pasca atau gimana? Rapat tidak, Pak? Muhajir Effendi. Betul ya. Nah, ya, itu Bapak Pak Arif Irfan yang pertama ngetik Bapak Sabarudin. Iya, Pak Arif Irfan. Arifin Ilham. App-nya double kok ada? Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa ya Pak Sabarudin. Ya enggak apa-apa. Ya, maafin. Ya, ini Pak Arif Irfannya nih. Mana Pak Arif Irfan? Mana Pak Arif? Mana Pak Arif? Hadir. Alhamdulillah. Hubungi saya, Pak. Ya, Pak. Nomor saya udah catat, Pak ya? Siap. Oke. Mendapatkan voucher Rp100.000. Terima kasih, Bapak. Pak Arif Irfan ya. Rezeki anak soleh. Alhamdulillah pada hari PGRI ya Pak Arif. Iya, hari-hari ini. Konsentrasi ya. 3 Satu lagi. Tambahan voucher dari Ibu panitia. Alhamdulillah, terima kasih. Buatkan satu pertanyaan ya Pak Sabar ya. Terakhir ya. Buat Ibu ya, nanti Pak Oke, Pak Ibu, di sesi bagian terakhir ini setelah kita mengambil gambar adalah dari gambar sudah dapat. Catatan saya untuk mengambil gambar di HP itu jangan sampai full mengambil gambar itu full 1 jam. Jangan sampai full, akan susah mengeditnya. Jadi ambil saja per tag ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Itu akan memudahkan kita. Jadi tag 1 gambarnya ini selesai. Tag 2. Jadi salah itu tidak masalah ya. Diulang lagi. Jadi jangan sampai hanya mengambil full selama 1 jam. Itu akan mempersulit kita ketika melakukan proses editing. Baik, lanjut. Kita masuk setelah stok. Jadi siapkan stok gambar. Siapkan stok, namanya stok. Ya, gambar stok. Jadi tidak hanya satu saja, tapi beberapa pilihan-pilihan gambar, agar pilihan-pilihan pengambilan, agar nanti ketika kita mengedit, kita bisa mengambil mana sih yang kayaknya pas untuk kita edit ini, ya. Jadi memang tidak semudah sekali take saja kita bisa langsung selesai, bisa 2 atau 3 kali take pengambilan gambar, baru kita bisa mendapatkan hasil terbaik untuk video kita nantinya. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah editing film. Di sesi ini sudah sampaikan kepada Bu Zulfa, saya tidak akan membahas lebih detail terkait dengan editing film, karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian sudah sangat mahir, sudah expert dengan aplikasinya masing-masing. Ya, ada KineMaster, ada Power Director, ada Viva, Filmora, InShoot, dan segala macamnya yang Bapak Ibu lebih expert, yang sudah sering menggunakannya. Ya, saran saya cari yang no root, yang tidak ada tulisan KineMaster di atasnya, yang tidak ada tulisan Viva Video, no watermark ya. Nah, itu dikasih, itu lebih bagus.
Di Google banyak, tinggal cari aja aplikasi KineMaster No Watermark, atau di YouTube juga banyak link downloadnya ya. Nah ini dia. Semakin sering kita berlatih, semakin banyak menonton video-video lain sejenisnya, itu bisa menentukan rasa kita di mana, rasa video kita di mana. Ya, tidak apa-apa meniru video orang lain, tidak apa-apa melihat contoh video orang lain sebagai bahan pelajaran untuk nanti ketemu nih style video saya di mana sih yang praktis, yang enak ya. Jadi silakan saja menggunakan ini kalau menggunakan laptop, PC. Nah, ini bagi yang ingin berlama-lama, ingin mendapatkan hasil terbaik, silakan menggunakan ini. Corel, Vegas, Premiere, Power Director juga ya. Kalau di rumahnya tersedia yang lengkap, ini sangat bagus sekali ketika bisa ekspor di sini. Hanya ini kadang-kadang menghabiskan waktu yang cukup lama ya. Trip merekam video supaya tampak profesional dan mahir ya. Yang pertama, jangan merekam video dengan posisi vertikal ya, di horizontal. Ya, lebih luas pandangan mata kita. Pakai tripod agar hasilnya lebih stabil ya, stabil. Kita ingin stabil agar penonton itu nyaman melihat video kita. Jangan menggunakan digital zoom. Jadi jangan diperbesar, Bu. Bapak Ibu aja mendekat. Tapi kalau kebakaran jangan mendekat pula ya, susah pula. Ya. Tapi ketika jauh, kita aja yang mendekat. Jadi jangan di zoom. Itu akan pecah gambarnya. Perhatikan lighting, sumber cahaya untuk video kita ya, agar videonya tidak masalah. Agar kualitas audio lebih baik, tambahkan mikrofon eksternal. Itu lebih baik. Ya, tambahkan mikrofon eksternal. Ambilkan mic saya yang panjang. Di meja Bapak. Ya, tambahkan mic eksternal, mic boya namanya. Oke, itu saja. Sebelum sampai selesai, ketika mau upload ke YouTube, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham semuanya. Usahakan untuk menggunakan, kalau ingin menggunakan gambar, ya ada fitur-fitur gambar. Maka salah satu situs yang bisa gratis itu adalah Freepik, freepik.com ya. Freepik, freepik.com. Nah, itu banyak sekali gambar-gambar. Cuman karena bahasa Inggris, jadi referensi kita harus bahasa Inggris. Misalnya kelas, berarti kelas. Misalnya learning online, nah itu belajar online. Jadi pakai bahasa Inggris baru keluar. Nah, ambil yang free aja, karena yang mahkota itu berarti dia berbayar. Ketiga adalah musik audio. Kalau kita mengupload ke YouTube, tentu salah satunya terkait dengan hak cipta. Maka gunakan musik yang no copyright. Tapi ternyata saya juga pernah dulu menggunakan musik no copyright yang tidak berhak cipta, tetapi kemudian setelah berjalannya waktu video itu viral. Videonya banyak ditonton orang. Ternyata diklaim lagunya bermasalah. Akhirnya saya menemukan ada salah satu situs yaitu namanya Bensound. Bensound.com. bensound.com. Bensound. Dia menyediakan langsung bisa kita download. Syaratnya cuma satu. Di deskripsi ditulis aja musik by www.bensound.com. Itu enggak akan di musik-musiknya bagus, standar YouTube yang biasa kalau tutorial ya, yang ukulele itu, dan musik-musik lainnya yang cocok untuk video pembelajaran. Nah, itu di deskripsi setelah kita bikin judulnya apa, keterangannya di bawah sekali ketik aja musik by www.bensound.com. Nah, itu lebih aman. Karena itu yang dipersyaratkan oleh Bensound ketika akan mengambil lagu, ketika menurut lagu di situsnya, syaratnya cuma itu aja. Nah, saya sekarang mulai pakai itu, lebih aman, musiknya pun juga beragam, banyak model-modelnya. Ya, saya rasa itu saja untuk materi pagi hari ini, sudah hampir selesai. Senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian semuanya, berkolaborasi, memberi berbagi hal kecil ini, semoga bermanfaat. Dan di kuis terakhir, silakan kita mulai. Siap ya? Ya. Kuis terakhir. Tereng.
Saya lupa pertanyaannya tadi. Oke, siap. Sudah ada pertanyaannya. Baik, siap ya Bu ya? Di kolom chat Pak Tajudin sebagai satpamnya ya. Yang Pak Tajudin ya. Siap. Pak Edi juga Pak Edi. Ya, saya sambil sebutkan siapa nama Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, yang ketiga siapa deh? Soekarno, Soeharto, tapi ini benar sih. Tapi kalau ada yang resen Pak, ada yang resen nih. Ya nanti nanya, mau bertanya Pak. Nanti. Oke, siapa cepat? Ada Malik tuh. Habibie. Ya, jawabannya adalah Ya, Bibi. B.J. Habibie ya. Ya, tepuk tangan. Selamat. Siapa yang pertama Pak? Edi. Husaini Pak. Ahmad Husaini. Oke, silakan Pak Ahmad Husaini hubungi saya. Mana Pak Ahmad Husaini monitor tidak? Ahmad Husaininya mana? Bapak Ahmad Husaini. Video kameranya Pak on. Hidupkan Pak Ahmad Husaini. Pak. Mana? Oh itu ya. Bapaknya lagi video conference di jembatan. Iya. Pak jembatan mana Bapak Husaini? Husaini WA saya ya. Nggih. Ya 08. Ya langsung WA saya. Terima kasih. Dapatkan voucher kuota Rp100.000 dari Pak Sabar. Terima kasih Pak. Apa tutup ini? Ya. Dari mana? Siapa tadinya belajar? Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan seterusnya ada 11. Nah, kemudian Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai sudah kita apa yang disampaikan oleh Bapak Sabarudin MPD, sangat luar biasa sekali materi ini dan tentunya dapat menginspirasi kita para guru-guru hebat ya, bermartabat. Dapat kita simpulkan tadi kalau tidak salah menyimak tentang metode-metode pembelajaran yang efektif seperti pembuatan video pembelajaran ini, justru ini akan lebih baik begitu daripada kita mengajar dengan menggunakan teks gitu ya Pak ya. Kalau dengan video mungkin akan lebih terlihat gitu. Dan itu sudah mewakili dunia nyata. Mewakili dunia nyata seperti itu mungkin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti kalau ingin bertanya lebih mendalam lagi, dipertajam lagi pertanyaannya, silakan nanti di session pertanyaan Pak ya, Q&A ya. Masih ada Q&A, sesi pertanyaan. Bisa. Boleh silakan kalau mau. Mana ya. Bu Ano? Bu, apa langsung saja kita selesaikan dengan pemateri berikut? Belum Pak, masih ada waktu Pak. Oh ya betul. Masih ada waktu, kalau gitu langsung tanya jawab aja Pak ya? Iya. Oke. Oh ya betul. Tanya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ini? Silakan. Saya Pak. Semangat kita di Nur Hidayah. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Bu Nur Hidayah itu? Oh, Ibu Nur Hidayah, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf tadi agak terlambat mungkin saya masuk, tapi saya kemarin sempat melihat salah satu mungkin yang S-break nih ya, yang Pak Sabarudin sempat saya lihat yang di kelas tentang tinggi pendek mungkin. Yang pertama Pak yang saya mau tanyakan adalah kami selama ini, saya pribadi membuat video pembelajaran, mungkin yang tepatnya alat belajar adalah menggunakan alat yang sederhana, misalnya apalagi dalam masa daring ini hanya rekam layar, jadi PPT yang kami ubah dalam bentuk video, dan penjelasannya dengan rekam layar. Yang pertama, jadi mungkin ada arahannya bagaimana bisa menampilkan yang lebih baik dengan menggunakan rekam layar yang seperti apa, yang sederhana, yang tidak ribet Pak menginstal ini dan itu aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya melihat kemarin Bapak salah satu video atau YouTube-nya adalah menjelaskan mengambil suatu game. Apakah dalam apalagi video pembelajaran itu kita melibatkan beberapa orang tertentu, karena biasa saya mau merekam, saya misalnya menyuruh salah satu anak yang untuk merekam, akhirnya anak itu tidak fokus ke pelajaran, mereka YouTube fokus ke tugas yang saya berikan, bukan kepada pelajaran yang sedang berlangsung. Ataukah mungkin kita mengambil orang lain atau lainnya. Terima kasih, itu dulu mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak. Boleh saya Pak? Bu siapa? Ya, Bu. Ibu Ria Novaliana. Ya, Novaliana. Dari MTS Negeri Singkawang. Kita bertanya. Silakan Ibu. Oke, bagaimana, ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama, bagaimana supaya video pembelajaran kita itu dapat dinilai untuk angka kredit? Secara singkatnya saja stepnya Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana trik Bapak untuk meningkatkan subscribe atau viewers di YouTube, entah ya. Karena kebetulan saya ada akun juga, tapi luar biasa susah ya cari subscribe sekarang. Oke, terima kasih, itu saja Bapak. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama katanya pertanyaannya bagaimana video pembelajaran itu bisa kita ambil angka kredit. Yang kedua, bagaimana trik Bapak untuk meningkatkan subscriber. Itu pertanyaan dari Ibu tadi. Ya. Baik, 2 mungkin langsung dijawab dulu Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah dan juga Ibu Ria Novaliana. Yang pertama, memang seiring berjalannya waktu, kita ingin mencari hal yang praktis dalam membuat video pembelajaran. Nah, termasuk saya, awal-awalnya bikin yang agak bagus-bagus sedikit, lama-kelamaan karena ingin yang praktis, jadi yang praktis-praktis saja. Rekam layar buat Ibu Nur Hidayah bisa menggunakan Bandicam atau Facetune ya, untuk rekam layar. Apalagi yang lebih mudah adalah ketika menggunakan PowerPoint ya. Dengan menggunakan PowerPoint sudah kita setting, kemudian tinggal masukkan suara, tinggal buat materinya. Itu sangat lebih mudah sekali. Jadi hal yang paling ringan, paling mudah menggunakan PowerPoint yang kita sudah buat, kemudian kita ekspor menjadi video. Nah, itu lebih mudah lagi. Jadi sudah langsung jadi video. Sudah langsung bisa di-upload. Gitu ya, Bu Nur Hidayah? Iya, begitu Pak. Ya, gitu aja. Nah, kemudian kalau matematika atau eksak biasanya kita ada aplikasi lagi yang langsung menulis di layar laptop, tinggal direkam layarnya, ya. Nah, tinggal memang ini konsistensi kita dalam membuat video seperti ini. Jadi kalau memang bisa itu diselang-selingkan, ya, selang-seling videonya. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman, jangan dong langsung masuk open materi gitu. Kasih opening dulu, kasih closing dulu. Jangan ketika putar video langsung materi, ya. Masukkan unsur-unsur kontekstualnya dulu. Itu penting sekali ketika ingin mengantarkan siswa untuk sampai kepada materi. Tapi untuk kepraktisan, ya, ini tidak masalah sebenarnya, karena kita yang lebih paham dengan siswa kita, ya. Demikian Bu Nur Hidayah. Nah, pertanyaan keduanya adalah tentang bagaimana anak-anak yang merekam. Jadi sangat berbeda memang ketika kita itu di tingkat ETK, SD, SMP bahkan SMA ya. Bagaimana melibatkan di MA, Pak. Apalagi di MA sebenarnya lebih gampang sebenarnya ketika ini yang ibu ingin tanyakan, merekam saat permainan atau merekam saat materi pembelajaran? Secara keseluruhan Pak. Ya, kalau saya pribadi main game itu tidak lama Bu, sebentar saja di akhir pembelajaran atau di awal pembelajaran. Jadi ketika mulai masuk ya untuk memanaskan suasana,
Nah, kita kan biasa seperti itu. Sebagai pembuka awal untuk menyemangati siswa, memotivasi siswa, kita ice breaking dulu, pemanasan dulu. Boleh dengan tepukan, permainan, dan segala macamnya. Yang tidak menyita waktu. Paling lama ya 10 menit lah, paling lama itu. Nah, itu kan tinggal kita aja yang mengatur anak-anaknya. Siapa yang memang kita pilih, mana anak-anak yang memang sudah cukup pandai dan mudah diatur untuk penempatan posisi mengambil gambar. Kita yang tahu teorinya, kita yang tahu paham tipe-tipe pengambilan gambar seperti apa. Nah, kita yang mengatur dia untuk ada posisi di mana. Oke, sekarang kamu di sana dulu, ambil gambar. Dah, kita mulai main. Jadi sebenarnya lebihnya saya itu karena saya rekam, saya upload. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering melakukan permainan dalam kelas, ice breaking dalam kelas, ya, sudah sering tiap hari. Cuman saya coba itu direkam, saya coba itu videokan. Jadi kalau beberapa video itu ada yang sangat bagus pengambilan gambarnya, karena anak-anak itu punya insting untuk mengambil gambar yang pas. Insting dia untuk, kita sudah ajarkan teorinya sedikit ke anak tersebut. Dia yang berkembang ke mengambil posisi di mana-mana, di depan, arahkan separuh badan, ambil full, fokus ke saya, fokus ke anak ini, ya begitu. Tinggal kemudian di proses editing kita yang mengambil posisi-posisinya. Itu Bu Nur Hidayah ya. Kemudian Bu Ria Novaliana, untuk video pembelajaran seperti apa yang memenuhi angka kredit? Sepertinya ini Bu Zulfa yang bisa jawab. Iya. Bu Zulfa ada? Silakan Ibu. Ya. Bantu jawab kan. Baiklah, saya akan jawab. Ini adalah materi kemarin ya, Bu ya. Tapi akan Ibu jawab lagi bahwa untuk dihargai video itu, apabila video pembelajaran yang Ibu buat itu durasinya adalah 30 menit ke atas, itu dihargai 4 angka kredit. Sedangkan apabila video pembelajaran yang Ibu buat itu kisarannya adalah 15 menit, paling minimal 15 menit ya, ke atas sebelum 30 menit, itu dihargai adalah 2 angka kredit. Cuma Bapak Ibu ini harus diperhatikan, karena yang banyak mengumpul ini hanya mengumpul videonya saja. Jadi bukti fisik itu ada bukti fisik video dan ada bukti fisik laporan pembuatan alat pelajaran atau media pembelajaran. Jadi yang walaupun Ibu banyak membuat video, ada yang sampai 30 dan lain sebagainya, tetapi yang dinilai angka kreditnya itu adalah laporan, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat laporan pembuatan alat pelajaran, yaitu berupa video, atau membuat teknologi tepat guna atau apalah, itu adalah laporannya. Jadi ini yang paling banyak dan paling mudah kayaknya memang ini Pak Sabar. Guru-guru ini untuk naik pangkat dengan membuat video pembelajaran, membuat laporan karya inovatif, baik teknologi ataupun yang lainnya. Ya, itu saja Pak, kira-kira. Ya, oke Bu Ria Novaliana ya, sudah terjawab di pertanyaan nomor 1, angka kredit. Masih bisa sedikit Pak Sabar? Oh, silakan Ibu. Mungkin ini Pak, kalau misalnya kita nyambung tadi Pak dari Bu Nur Hidayah yang tentang pembuatan video pembelajaran atau video belajar yang ada di kelas kita rekam secara menyeluruh. Terkadang kan ada di tengah-tengah kan ada yang kurang bagus atau apa. Mungkin proses pengeditannya Pak bisa diberikan sedikit arahan. Misalnya kita merekam lewat HP, tapi kan biasa dalam berlangsungnya itu ada saja hal-hal yang mungkin tidak kita ingin tampilkan karena kurang bagus, atau mungkin kita selipkan hal yang lain. Mungkin bisa diberikan sedikit arahan bagaimana cara pengeditnya ataupun cara menyisipkan misalnya ice break-nya atau hal lainnya barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti itu di proses editing ya Bu Nur Hidayah. Jadi memang sebelum kita itu, ini memang agak beda kalau kita merekam full pembelajaran 1 jam ya di kelas. Maka posisi kameranya ya harus berada di depan kita ini terus menerus ya. Nah itu jangan langsung diupload, diedit dulu. Nah diedit dulu ada proses trim, pemotongan, di-cut.
Oh ini tidak bagus nih, potong. Ini tidak bagus nih, potong. Oh ada anak-anak suara kepala sekolah masuk, potong. Gitu ya. Itu di proses editingnya. Iya. Baik, Bu Ria, saya lanjut ke Bu Ria Novaliana. Bagaimana meningkatkan view subscriber di YouTube? Yang pertama, sering-seringlah buat video. 1 hari 1 video. Siap enggak? Semakin sering upload, semakin banyak yang nonton. Bapak Ibu sekalian, kita di sini guru semua ya. Oke. Kita, kenapa saya menyarankan di konten saya itu menjadi guru YouTuber? Anak-anak kita ini kan kalau tidak nonton YouTube main game. Betul ya? Mungkin sama dengan kita kali ya, nonton juga Indonesian Idol. Ya. Maka 2 jam atau 10 jam anak kita itu menonton YouTube adalah mereka itu 5 atau 10 menit 10 menonton video kita sebagai guru. Kalau selama ini Bapak Ibu men-share video orang lain, guru lain ya, atau sumber lain sebagai media pembelajaran anak, silakan pembelajaran kita nonton video ini. Apakah tidak sebaiknya silakan tonton video Bapak, silakan tonton video Ibu. Nah, itu kan lebih cakep sebenarnya. Jadi kita yang jadi artis, kita yang jadi aktornya, anak-anak menonton kita. Itu lebih mantap sebenarnya, ya. Oh, Bapak. Ya? Waktunya sudah. Waktu habis. Oke. Jadi saran saya kepada Bu Ria, pertama perbanyak konten videonya, yang kedua jangan takut untuk share. Mungkin Bapak Ibu guru grup WhatsApp-nya banyak, share terus, share. Yang kedua, siswa kita adalah subscriber yang paling utama. Share-lah ke siswa kita, ke teman-teman mengajar kita. Mereka ini adalah subscriber utama yang mau tidak mau, suka tidak suka, berat ikhlas atau tidak ikhlas, pasti akan menghargai, mengapresiasi video yang dibuat oleh Bapak Ibu gurunya dalam rangka untuk sebagai media pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak kurangnya, sedikit lebihnya. Pertanyaan banyak lewat chat, tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih Bu Zulfa sudah diberikan kesempatan untuk berbagi dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Doakan kita semuanya untuk senantiasa selalu berkreasi dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.